Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini Selasa 7 April 2026. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita, Engkau menghadirkan putramu yang bangkit dari alam maut. Ajarilah kami percaya akan Yesus putramu dan percaya pula akan sabdanya yang memberikan pengampunan dan pengharapan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, maka katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes menceritakan tentang Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah di kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Paskah senantiasa membawa makna baru
dan juga membarui hidup kita sebagai orang beriman. Pembaruan hidup itu yang diharapkan membawa perubahan dalam hidup kita, paling tidak membawa penyegaran dalam perjuangan kita sebagai orang beriman. Hidup baru bukan berarti semuanya serba baru. Dari yang tidak ada menjadi serba ada. Dari yang miskin menjadi kaya. Dari yang sakit parah menjadi sembuh total. Jika terjadi demikian, kita layak untuk bersyukur atas karya Tuhan. Paskah membawa pembaruan hidup. Yesus yang bangkit membawa kesegaran baru. Hidup lama kita diterangi dengan sinar kebangkitan yang membawa sukacita. Bersyukur dan bersukacita, itulah yang membawa kesegaran baru dalam hidup kita. Hidup baru tidak berarti serta-merta meninggalkan hidup lama. Hidup baru berarti melihat hidup lama dengan cara pandang yang baru untuk melangkah pada hari yang akan datang. Dalam perikop hari ini dikisahkan Yesus yang bangkit menjumpai Maria Magdalena. Perjumpaan dengan sang guru tidak serta-merta disadari oleh Magdalena. Ia masih terbawa atau dalam kondisi manusia lama. Ia tidak mengenali sang guru yang sudah bangkit, sudah membawa hidup yang baru. Manusia lama Magdalena masih menutupi manusia barunya. Ia belum mampu melihat hari baru. Tetapi sapaan Yesus yang khas menyadarkan dirinya. Pada akhirnya, perjumpaan dengan Yesus menjadikan Magdalena manusia baru. Manusia yang mampu melihat harapan cerah keselamatan masa depan. Ia yang tadinya tidak mengenal Yesus yang bangkit pada akhirnya menjadi saksi pengalaman perjumpaan dengan sang guru. Magdalena menjadi ikon hidup yang dibarui karena Yesus yang bangkit. Manusia lama telah berlalu, sudah dikuburkan dan ditinggalkan. Manusia baru datang dengan penuh sukacita dan pengharapan. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus tidak disimpannya sendiri. Sukacita yang ia alami tidak didekat seorang diri. Magdalena membagikan pengalaman sukacita itu. Ia memberikan kabar itu kepada murid yang lain bahwa ia melihat Tuhan. Berbagi sukacita dilakukan Magdalena karena mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Bagi kita, kisah ini tidak hanya sekedar kisah pengalaman Magdalena. Kisah ini merupakan juga kisah pengalaman hidup kita. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan membawa sukacita? Apakah sukacita yang sudah kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Pengalaman sukacita merayakan Paskah yang setiap tahun kita lakukan diharapkan juga senantiasa memperteguh iman kita. Ini merupakan peristiwa karya keselamatan Allah yang luar biasa. Gereja senantiasa mengenangnya kembali. Gereja menghadirkan kembali karya agung keselamatan Allah ini. Inilah saatnya kita untuk mempunyai sikap pembaruan diri. Dasar pembaruan itu adalah sukacita merayakan Paskah, sukacita mensyukuri bahwa hidup kita diperhitungkan Allah. Allah tidak meninggalkan kita sendiri. Dalam susah dan derita, Tuhan senantiasa hadir dan mendampingi kita. Permasalahannya, apakah kita senantiasa menyadarinya dan membiarkan Allah terlibat dalam persoalan hidup kita? Ketika kita mengalami sukacita atau kesuksesan, kita juga perlu untuk mengingat Tuhan. Ia hadir dalam segala situasi. Pada saat demikian, memang kita tidak mengeluh. Maka
yang bisa kita lakukan adalah berbagi sukacita seperti yang dilakukan Magdalena, membagikan sukacita itu kepada orang lain. Biasanya yang bisa kita lakukan adalah dengan bertutur kata atau bersikap yang bisa membawa berkat bagi orang lain. Semoga demikian.